ditularkan melalui kontak atau sentuhan langsung termasuk tinea pedis, impetigo, dan kutil. Terima kasih. Selanjutnya, faktor hospes pada infeksi akan dijelaskan oleh Wanti Rahayu. Untuk Mbak Wanti, dipersilahkan. Baik, syarat timbulnya infeksi adalah bahwa mikroorganisme yang menular harus mampu melekat, menduduki, atau memasuki hospes dan berkembang biak paling tidak sampai taraf tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan bila evolusi spesies hewan termasuk manusia sudah mengembangkan mekanisme pertahanan tertentu pada berbagai tempat yang berkembang dengan lingkungannya. Yang pertama itu kulit dan mukosa orofaring. Batas utama antara lingkungan dan tubuh manusia adalah kulit. Kulit yang utuh memiliki lapisan keratina atau lapisan tanduk pada permukaan luar dan epitel terlapis gepeng sebagai barrier menis yang baik sekali terhadap infeksi. Namun jika terjadi luka iris, ablasi atau maserasi seperti pada lipatan tubuh yang selalu basah dapat memungkinkan agen menular masuk. Yang kedua, saluran pencernaan. Mukosa lambung merupakan kelenjar dan tidak merupakan barrier mekanisme yang baik. Terjadi efek-efek kecil atau erosi pada lapisan lambung, tetapi tidak banyak berarti pada proses infeksi sebab suasana lambung sendiri sangat tidak sesuai untuk mikroorganisme. Yang kedua, lapisan usus halus juga bukan merupakan barrier mekanisme yang baik dan secara mudah dapat ditembus oleh banyak bakteri. Yang selanjutnya, lapisan dalam usus besar secara mekanisme juga tidak baik. Pada tempat ini pendorongan tidak cepat dan terdapat stagnasi relatif dari isi usus. Yang terakhir, saluran pernafasan. Epitel pada saluran nafas, misalnya pada lapisan hidung, lapisan nosofaring, trakea, dan bronkus terdiri dari sel-sel tinggi yang beberapa di antaranya mengeluarkan mukus, tetapi sebagian besar diperlengkapi dengan cilia pada permukaan lumen mereka. Tonjolan-tonjolan kecil ini bergetar seperti cambuk dengan gerakan yang diarahkan ke mulut, hidung, dan keluar tubuh. Selanjutnya, reaksi hospes pada jasa klinik akan dijelaskan oleh Ella Aprilia. Untuk Ella, dipersilahkan. Iya, Mbak. Mohon maaf, saya izin on cam karena jaringan di rumah agak lemot. Reaksi hospes dengan jasa renik. Komensalisme antara hospes dan agen menular tidak saling menyerang atau menguntungkan bagi yang satu tanpa menimbulkan cedera pada yang lain. Parasitisme menguntungkan bagi yang satu tetap merugikan bagi yang lain. Mutualisme interaksi hospes dengan mikroorganisme yang saling menguntungkan. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit infeksi akan dijelaskan oleh Erdiani. Untuk Erdiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jenis-jenis penyakit infeksi. Definisi dari penyakit infeksi tersendiri yaitu penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Beberapa ada contoh yang disebabkan oleh infeksi, yaitu dari bakteri, yaitu TBC. TBC ditularkan melalui udara. Tetanus dapat melalui luka yang kotor. Pneumonia dapat ditularkan secara lewat batuk atau udara. Gonorea dan sifilis dapat ditularkan dari hubungan kelamin, mencret,
kelamin, sedangkan mencret dapat ditularkan melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Sakit telinga dapat ditularkan dengan selesma atau disebabkan oleh parasit internal atau hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh, yaitu disentri. Disentri dapat ditularkan dari kotoran ke mulut. Malaria melalui gigitan nyamuk. Yang disebabkan oleh jamur yaitu urap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Dan yang disebabkan oleh parasit eksternal atau hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh yaitu kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis, penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Yang disebabkan oleh virus yaitu penyakit selesma, influenza, campak, gondok yang dapat ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Rabies dapat ditularkan melalui gigitan binatang, dan penyakit kulit dapat ditularkan melalui sentuhan. Yang disebabkan oleh bakteri adalah apusan gram. Apusan gram bakteri. Pemeriksaan, ya Allah salah. Maaf, Pak. Pemeriksaan jenis-jenis penyakit infeksi dapat dilakukan dengan cara yang disebabkan oleh parasit, yaitu pemeriksaan sampel darah, urin, tinja, dan dahak untuk mendeteksi keberadaan parasit atau antibodi yang terbentuk akibat infeksi. Dan yang disebabkan oleh jamur dapat dilakukan pemeriksaan melalui tes KHUA. Dalam tes KHUA, dokter akan mengambil sampel kerokan kulit pasien yang terinfeksi lalu mencampurnya dengan larutan KHUA atau kalium hidroksida. KHUA akan menghancurkan sel kulit sehat dan menyisakan sel kulit yang terinfeksi jamur. Dan yang disebabkan oleh bakteri dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskop. Ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan bakteri dan menentukan jenis bakteri gram positif atau negatif karena akan menentukan pengobatan. Beberapa tip untuk mencegah penyakit infeksi yaitu yang pertama, sering mencuci tangan, yang kedua, rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan terutama di dapur dan di kamar mandi. Dan yang ketiga, jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak. Yang keempat, gerakan 3M+, menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Yang kelima, jagalah kebersihan dan kesehatan hewan piaraan. Dan 6, hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya. Selanjutnya, faktor-faktor jasa trendik akan dijelaskan oleh Amalanila. Untuk Mbak Amalanila dipersilakan. Faktor jasa training. Definisinya yaitu makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikron. Manfaatnya yang pertama, proses fermentasi. Proses fermentasi ini juga biasa dikenal dengan istilah peragian, yaitu suatu proses yang memanfaatkan jasa dari jasa training. Misalnya Rhizopus oligosporus dan Rhizopus stolonifer yang digunakan untuk mengubah kacang kedelai menjadi tempe. Kemudian manfaat yang kedua, pengubah asam amino. Dalam proses pembuatan tempe, protein kedelai diubah menjadi asam amino yang dapat lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang ketiga, pengubah rasa. Bau dan rasa kacang kedelai yang direbus biasanya kurang menarik bila dibandingkan dengan kacang kedelai yang telah diolah melalui proses fermentasi, seperti yang terjadi dalam pembuatan tempe, kecap, dan sebagainya. Yang keempat, pupuk. Berguna untuk proses penyelenggaraan dekomposisi, yaitu pembuatan pupuk kompos, sehingga proses pemupukan akan lebih cepat daripada proses pengomposan cara lama. Dan bau busuknya itu lebih cepat lalu. Kemudian faktor-faktor jasa training.
Yang pertama daya transmisi, yaitu transfer agen menular hidup ke dalam tubuh. Cara penularan penyakit infeksi secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung itu melalui saluran napas, berciuman, hubungan seksual, dan plasenta. Yang secara tidak langsung ada media perantara seperti barang, air, udara, makanan atau minuman, dan vektor. Yang kedua, daya invasi, yaitu kemampuan jasad renik untuk bertahan pada host pes untuk dapat menimbulkan infeksi, misalnya kolera dan disentri basiler. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan dengan menyebutkan nama. Terima kasih. Izin bertanya. Nggih, monggo Mbak Hamidah. Nggih, terima kasih. Untuk penyakit infeksi kan biasanya itu tusukan paku itu biasanya penanganannya dengan lampu itu dipadamkan atau ruangan itu gelap. Itu apakah berpengaruh untuk kesembuhan penyakitnya atau gimana? Terima kasih. Mohon maaf Mbak Hamidah, suaranya tidak terlalu jelas, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Mas Irfanda. Ya, mohon izin masuk. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Pada materi kan telah disinggung bahwasannya terdapat jenis-jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yakni penyakit gonorrhoe dan tetanus. Gonorrhoe sendiri kan hubungan kelamin, sedangkan tetanus itu melalui luka yang kotor. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara atau proses-proses bakteri Mohon maaf Mas Irfanda, bisa diulangi pertanyaannya? Siap, mohon izin masuk. Mohon izin bertanya kepada kelompok. Pada materi kan telah disinggung bahwasannya terdapat jenis-jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yakni saya ambil contoh penyakit gonorrhoe dan tetanus. Gonorrhoe sendiri kan disebabkan karena hubungan kelamin dan tetanus juga karena melalui luka yang kotor. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara atau proses bakteri menginfeksi penyakit tersebut? Dan sebutkan apa nama bakteri yang menginfeksi gonorrhoe dan tetanus. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman?
Terima kasih pertanyaannya. Sambil menunggu dari kami, saya kembali. Izin menjawab untuk pertanyaannya Belkis Izzatul Karomah. Bagaimana cara cepat untuk mengobati kurap tersebut agar tidak menyebar? Caranya, yang pertama, hindari menggaruk area yang terinfeksi jamur kurap. Yang kedua, pastikan badan tidak berkeringat terlalu sering, selalu mandi dan jaga kebersihan tubuh. Hindari membiarkan keringat menempel terlalu lama ketika selesai beraktivitas, dan hindari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi kurap. Bagaimana Mbak Belkis? Apakah bisa diterima jawabannya? Oke, Mbak.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hamidah. Maaf, salah. Izin menjawab. Mengapa pasien tetanus tidak boleh terkena cahaya atau harus pada ruangan yang minim cahaya? Apa hubungannya dengan infeksi yang dialami pasien? Terima kasih. Jadi, tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetaniang. Biasanya terdapat pada tanah, kotoran manusia, ataupun paku. Jadi kuman ini mengeluarkan racun toksin yang bernama tetanospasmin yang akan membuat otot menjadi kaku, sulit membuka mulut, bahkan kelumpuhan otot pernafasan. Dan kenapa tidak boleh terkena cahaya? Agar bakteri yang masuk tersebut cepat keluar. Dan bakteri tersebut tidak semakin berkembang pesat jika terkena dan cahaya. Mbak Pita, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ipanda. Bakteri yang menyebabkan penyakit gonorrea itu adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim termasuk seks oral dan seks anal. Seseorang yang lebih mudah terkena penyakit gonorrea apabila sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seks. Lalu, bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus itu namanya Clostridium tetani, yang banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Bakteri tetanus akan masuk ke dalam tubuh dan spora berkembang biak menjadi bakteri baru dan mengumpul pada luka. Kumpulan bakteri tersebut nanti akan menghasilkan racun yang menyerang saraf motorik dan langsung menyebabkan gejala tetanus. Apakah bisa dipahami, Mas Irfanda? Oh, nggih, siap dapat dipahami. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hamidah. Untuk penyakit infeksi seperti kena tusukan paku, saya pernah menjumpai bahwa infeksi tersebut harus tetap di ruangan yang gelap. Pertanyaan saya, apakah itu berpengaruh untuk kesembuhannya? Iya, berpengaruh karena orang yang menderita penyakit tetanus dengan ada suara yang sedikit ribut saja atau sentuhan kecil pada badannya penderita bisa mengalami kejang gaya. Jadi, inti dari jawabannya adalah berpengaruh pada kesembuhannya karena pasien tersebut akan mengalami kejang.
Terima kasih. Apakah Mbak Hamidah bisa diterima jawabannya? Nggih, bisa Kak. Terima kasih. Karena pertanyaan sudah dijawab semua, maka sekian presentasi dan pemaparan materi dan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7 ya. Ya, terima kasih kelompok 7 sudah menyampaikan materinya dan juga terima kasih rekan-rekan sudah aktif di diskusi ya. Nah, ini saya di waktu yang sedikit coba akan sedikit mengulas lebih dalam tentang bagaimana proses infeksi penyakit infeksi ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana proses terjadinya infeksi pada penyakit infeksi ya. Jadi belum masuk ke proses peradangan. Nah, nanti kalau di proses peradangan, di materi proses peradangan itu Anda akan belajar tentang bagaimana mikroorganisme ini membuat peradangan dan membuat infeksi pada tubuh. Nah, pada hari ini yang kita bahas adalah bagaimana prosesnya terjadi infeksi ya pada penyakit-penyakit infeksi ya. Ini sudah dijabarkan oleh kelompok 7 ternyata penyebab dari infeksi ini ya ada bakteri, virus, jamur dan parasit. Nah, ini adalah keempat yang hingga saat ini ya yang paling banyak menyebabkan terjadinya infeksi ya. Untuk pemeriksaannya nanti sesuai dengan penyebabnya ini, jadi klasifikasi dan penyebabnya sama. Ya. Kemudian untuk menuju terjadinya infeksi ya, jadi mikroorganisme ini dia bisa inkubasi, bisa periode awal munculnya gejala, terus kemudian pasiennya sakit, baru pemulihan ya. Jadi ini yang disebut sebagai proses infeksi ya, dari penyebabnya adalah 4 ini ya. Jadi pada pasien nanti atau pada pasien kita ya, kita harus paham pasien ini masuk di proses infeksi yang mana. Apakah masih inkubasi, prodromal, sakit atau sudah pada tahap pemulihan ya. Kalau pasien-pasien ini sudah di rumah sakit biasanya sudah masuk ke tahap yang sakit ini ya. Jadi sebagai perawat di puskesmas, Anda harus mampu mencegah proses infeksi pada yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Kalau sudah masuk rumah sakit nomor 3. Ya, nanti yang nomor 4 pemulihan ini bisa juga dirawat oleh perawat komunitas atau puskesmas ya. Biasanya ini kontrolnya nanti kembali ke puskesmas ya. Jadi menjadi perawatan dari komunitas. Ya, jadi ini proses infeksinya ini sama untuk keempat penyebabnya tadi ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana keempat mikroorganisme tadi ya atau jasad Rennick ini itu sebenarnya dia ini siapa ya? Sebenarnya dia adalah sebuah makhluk hidup ya, makhluk hidup yang dimana kalau dia makhluk hidup maka salah satu fungsinya adalah berkembang biak ya. Nah, melalui perkembangannya itu ada manfaat yang positif dan ada manfaat yang negatif ya. Nah, ini salah satu manfaat yang positifnya ya. Jadi faktor jasad Rennick adalah faktor mikroorganismenya, keempatnya tadi ya. Jadi bisa jadi fermentasi ini bisa buat jadi makanan, jadi minuman ya,
asam amino bisa jadi makanan, pengubah rasa, ini juga dari fermentasi jadi pupuk juga bisa ya. Jadi akibat dari perkembangan dari kembang biak dari mikroorganisme tadi ya. Ini bisa jadi manfaat yang positif. Nah, untuk menginfeksi manusia ya, jadi dia butuh transmisi, butuh media. Kemudian juga butuh kemampuan dia bertahan di tubuhnya ya. Apakah dia mampu bertahan atau tidak ya. Contohnya kita mandi sehari 2 kali misalnya ya. Bangun tidur mandi, nanti sore mandi. Ya, pada saat mandi itu proses pembersihan keempat mikroorganisme tadi ya. Jadi kalau mandinya kurang 1 berarti kita meningkatkan daya infeksi dari mikroorganisme tadi untuk menginfeksi tubuh kita ya. Jadi itu. Jadi dengan mandi kan nanti mandi yang pakai sabun ya, mandi pakai desinfektan, jadi mematikan virus, bakteri, jamur ya. Kemudian karena kemampuan daya menginfeksinya menurun karena mandi tadi, maka kita tidak terjadi infeksi ya. Nah, misalnya besok rekan-rekan kan praktek di rumah sakit. Nah, terus kemudian merawat pasien dengan yang memiliki virus misalnya COVID-19 sekarang ya. Perawatnya mungkin misalnya Anda jadi perawat di ruang isolasi, tapi Anda tidak terinfeksi oleh virus COVID-19. Kenapa? Karena itu tadi, karena virusnya itu daya invasinya ke tubuh kita kurang ya. Nah, jadi apa yang membuat tubuh kita lebih kuat daripada mikroorganisme tadi? Itu ada di sini faktor host space ya. Ya, jadi pada saluran pernafasan kita itu ada penghalang-penghalang di sana biar mikroorganisme tadi tidak bisa masuk ke pernafasan ya. Terus kemudian di pencernaan kita ada asam lambung ya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mematikan mikroorganisme keempat tadi jika masuk di sana. Terus kemudian kulit. Nah, ini di kulit, di mukosa, ini sudah ada lapisan di sana dan juga karena tadi mandi. Ya, kita mandi pagi, maka hilanglah 50% penyebab infeksi. Terus kemudian kita beraktivitas sore, mandi hilang 50% ya. Nah, jadi kemampuan untuk mikroorganisme tadi menyebabkan infeksi ya tergantung dari tubuh hospesnya manusia dan juga kemampuan dari mikroorganismenya atau jasa genetiknya untuk menyebabkan infeksi ya. Jadi tergantung dari faktor-faktornya itu ya. Lalu bagaimana jika tubuh manusianya itu kalah dari proses mikroorganismenya ya. Nah, jadi kalau kalah ya ini akan terjadi sifat parasitisme. Jadi menguntungkan salah satu. Misalnya tubuh kita kalah ya berarti menguntungkan mikroorganismenya. Mungkin kita akan gatal-gatal, kita akan panas, sakit ya. Nah, ada komensialisme. Nah, ini kosong-kosong ya. Jadi tadi sudah mandi jadi ya tidak menyerang gitu ya. Nah, terus kemudian juga ada mutualisme. Nah, mutualisme ini di usus kita. Nah, di usus kita itu banyak bakteri ya. Jadi kenapa harus ada bakteri di sana? Biar untuk menghancurkan, membusukkan makanan yang kita makan ya. Kita makan macam-macam, kemudian masuk ke usus, nanti di usus diolah ya. Jadi hal-hal yang jadi dibusukkan. Jadi biar misalnya kita makan yang sifatnya keras ya. Kemudian di asam lambung tidak bisa mencerna dengan bagus. Akhirnya tetap masuk ke usus, di usus akan dilakukan pembusukan, maka akan lebih mudah untuk dicerna ya. Jadi itu salah satu mutualismenya. Jadi tergantung dari jadi sebenarnya tubuh kita juga jangan menolak mikroorganisme juga tetap bisa ya. Misalnya kalau
ada beberapa mahasiswa yang diajak temannya makan di mana ya? Makan di Neron ya, Neron. Nah, makan nasi jagung Neron. Nah, mungkin yang tidak terbiasa makan di sana mungkin besoknya akan diare mungkin. Tapi yang sudah terbiasa makan di Neron atau makan nasi jagung ya kan beberapa ada yang tidak tidak kebal dengan nasi jagung ya, ada beberapa yang menjadi diare ya. Jadi ya ini tergantung dari keadaan tubuh hospesnya atau manusianya. Ya. Jadi banyak mana atau kuat mana gitu ya. Jadi antara tubuh dan penyebab infeksinya. Nah, lalu bagaimana ini aja dulu jenis-jenis. Jadi kalau sudah mikroorganismenya tadi ternyata lebih kuat daripada tubuh manusia, maka akan terjadi penyakit infeksi ya. Jadi prosesnya itu. Jadi agar bagaimana biar fungsi kita sebagai perawat adalah mencegah terjadinya penyakit infeksi ya. Maka caranya bagaimana ya meningkatkan imunitas dari tubuh hospesnya atau pasiennya atau kita ya. Caranya gimana? Ya tadi membersihkan diri, terus membersihkan diri tadi membantu kulit ya menghilangkan, terus mungkin sikat gigi, kumur-kumur ya, menghilangkan yang sudah masuk ke saluran pencernaan ya. Terus kemudian mungkin membersihkan hidung atau pakai masker. Nah, ini menghilangkan mikroorganisme yang akan masuk ke saluran pernafasan ya. Jadi itu gambaran edukasinya ya. Kenapa kita harus mengedukasi? Karena ini sekarang sudah paham. Jadi agar mengurangi jumlah mikroorganisme yang nempel di tubuh kita ya. Maka nanti kalau sudah habis praktek dari rumah sakit harus mandi ya, mandi. Nah, terus baru bisa berkomunikasi dengan keluarga atau teman yang lain. Ya, jadi jangan mandinya besoknya gitu, terlalu capek ketiduran. Ya, jadi akan mikroorganisme tadi ya itu akan berkembang biak. Nah, kalau dia jumlahnya semakin banyak, maka daya invasinya juga akan semakin tinggi ya. Contohnya ini adalah bakteri. Bakteri ini dicontohkan ada TBC, ada tetanus, pneumonia, gonorrea. Ya, ini semuanya mungkin penyakit bakteri-bakteri ini juga mungkin setiap hari nempel di tubuh kita ya. Tapi karena jumlahnya sedikit, kemudian kita mandi, kita cuci pakaian, dia hilang ya, dia mati ya. Misalnya TBC ya, TBC ini ditularkan melalui udara. Nah, TBC ini akan mati dengan sinar matahari ya. Jadi saat kita di dalam rumah mungkin atau di rumah sakit nanti nempel di baju bakteri TB. Ya, kemudian kita keluar kena sinar matahari, dia mati, hilang ya. Terus kemudian tetanus saat kita terluka, terus kemudian kita bersihkan, maka lukanya kan tidak kotor lagi, maka tetanusnya juga akan hilang ya. Maka nanti kalau rekan-rekan praktek di ruangan itu akan ada pembersihan luka ya dengan cairan. Nah, itu tujuannya ini untuk menghilangkan bakterinya ini. Salah satunya adalah tetanus ya. Terus kemudian pneumonia. Makanya pneumonia ini gambarnya juga COVID-19 ya. Nah, kita harus pakai masker ya. Batuk, etika batuk yang benar ya. Jadi biar tidak menularkan ini ya. Jadi ada caranya. Terus kemudian gonorrea dan sifilis ya. Ini melalui hubungan yang jadi bukan hanya hubungan saja, tapi hubungannya berganti-gantian ini maksudnya ya. Jadi kalau satu pasangan itu kemungkinannya tipis tergantung juga dari kebersihan ya. Nah, kalau berganti-gantian, nah itu yang akan menyebabkan resikonya meningkat ya. Maksudnya berganti orang ya, ganti orang gitu ya, gonorrea dan sifilis ini, karena setiap orang pasti akan membawa bakterinya macam-macam ya, tergantung dari pasangannya. Nah, terus kemudian ada mencret. Nah, ini karena yang dibawa oleh lalat, air ya. Nah, ini makanya perlu cuci tangan ya. Terus kemudian sakit telinga dengan selesma. Oke ya, jadi biasanya sakit telinga ini
berenang juga bisa ya, kemasukan air yang airnya mungkin ada bakterinya ya, itu juga bisa. Dan tapi ke semua bakteri ini kalau jumlahnya sedikit tapi kemudian tubuh kita fit, imunitasnya bagus, nutrisinya bagus, maka tidak akan menyebabkan infeksi. Begitu juga dengan parasit ya. Parasit ini contohnya ada disentri ya, ditularkan dari kotoran ke mulut. Nah, ini biasanya kalau habis BAB lupa nggak cuci tangan terus kemudian makan. Nah, ini bisa jadi disentri. Terus kemudian malaria melalui nyamuk. Nah, ini harus dihindarkan, dibersihkan lingkungannya ya. Terus kemudian jamur. Nah, ini macam-macam menyebab jamur, bisa dengan menghilangkannya dengan mandi ya. Nah, terus kemudian ada juga parasit yang lebih besar ya. Ini kutu rambut, kudis. Nah, ini penularannya melalui media ya. Jadi ada baju orang lain ya. Ya, terus kemudian virus. Nah, ini virus ini yang dia melalui sentuhan ya. Nah, ini. Jadi bakteri ini dia kalau bakteri parasit ya, ini bisa mencari spesiesnya, mencari tubuhnya, tubuh manusia ya. Nah, terus kemudian jamur ini melalui media dia nggak bisa berjalan-jalan ya. Kalau parasit, bakteri ini dia bisa mencari. Kemudian juga virus ya. Virus juga sama. Nah, dari bakteri dan virus ini tergantung ukuran. Kalau ukurannya sangat kecil dia bisa terbang di udara, maka menyebabkan infeksi lebih mudah. Nah, contohnya sekarang adalah COVID-19 ya. Ini bisa, kalau dia yang ukurannya kecil dia bisa terbang di udara, kena angin, sebenarnya terhirup baru menyebabkan infeksi jika imunitas dari tubuh manusianya menurun atau tadi ya tidak dibersihkan, ya, tidak mandi, jadi tidak dihilangkan. Nah, maka kalau sudah terjadi infeksi ini, nah ini pemeriksaannya. Kalau parasit itu dicek, salah satunya adalah cek darah ya, sampel darah dilihat. Yang dilihat apa? Ada parasit, bakteri, jamur, terus kemudian virus, itu semuanya sebenarnya intinya adalah sama. Bahwa yang diperiksa adalah dicari jumlahnya. Jumlahnya apakah banyak atau sedikitnya. Jadi kalau mikroorganisme ini untuk menginfeksi tubuh dia harus berkembang biak. Dia harus misalnya parasit dari 1 dia jadi berkembang biak jadi 10, maka dia bisa 1 dia tidak menginfeksi, tapi kalau dia berkembang jadi 10 dia akan bisa menginfeksi. Begitu juga dengan jamur ya. Jamur mungkin dia 1 cm tidak menginfeksi, tapi kalau dia 1 meter ya sangat menginfeksi ya, atau mungkin 10 cm dia akan sangat menginfeksi ya, yang kelihatan jadi panu, diskurat dan sebagainya ya. Bakteri juga sama ya, dilihat. Jadi virus juga sama, tapi yang membedakan adalah medianya. Kalau parasit bisa dilihat di darah, bakteri ini dengan hapusan gram bakterinya ya, diambil sedikit mukosa ya, jamur ini dari kulitnya, di hapusan kulitnya dilihat. Virus ini ya dilihat dari darah juga bisa ya. Nah, itu gambaran pemeriksaannya. Nah, biar tidak terjadi infeksi yang tadi sudah disampaikan, ini tips-tipsnya ya. Nah, ini caranya ya. Jadi cara organisme menularnya. Kita sudah tahu proses penularannya ya. Jadi untuk mencegah penularan ya ini misalnya dari kontak percikan atau tetesan. Nah, ini biasanya bisa bakteri, bisa virus ya dari cairan tubuh pasien. Maka kita harus pakai handscoon, pakai masker, pakai apron ya, atau pakai jas lab ya. Tujuannya ini biar menghindari percikan dan tetesan cairan tubuh dari pasien ya. Kemudian ya itu juga ya. Atau berikutnya adalah penularan fekal oral. Nah, ini mungkin setelah kita memandikan pasien, setelah kita menyuapi pasien, setelah membantu pasien untuk
mandi atau sikat gigi ya. Nah, jangan lupa untuk cuci tangan. Pokoknya setelah dari pasien, jadi jangan lupa untuk cuci tangan, ini fekal oral. Atau setelah kita pegang binatang ya, nah itu jangan lupa cuci tangan ya. Kalau sekarang kan hampir semua masyarakat sudah sadar cuci tangan, tapi kalau zaman dulu sebelum pandemi sangat susah sekali ya. Penularan melalui oral, melalui mulut. Ya ini makanya kalau dulu rekan-rekan tahu ada orang yang pingsan ya, terus kemudian diberikan pernafasan buatan ya melalui mulut to mulut. Nah itu sekarang sudah tidak boleh ya, karena ini ada penularan melalui mulut. Ada hepatitis, ya ada virus, ada bakteri ya. Nah itu ada jamur juga. Nah itu juga bisa menularkan melalui mulut to mulut atau melalui ciuman, kontak yang secara langsung ya, atau yang tidak langsung mungkin melalui bekas dari yang digunakan dari pasien misalnya ya. Jadi itu harus dihindari. Ya ini penularan kontak langsung ini ya secara langsung bersentuhan, penularan seksual ya. Ini sebenarnya penularan seksual ini cuma dengan kontak percikan ini. Jadi akibat dari cairan di dalam tubuh pasien ya. Jadi saat seksual ini ada cairan-cairan yang keluar, nah itu yang menyebabkan virusnya tadi keluar atau bakterinya keluar, yang akan menyebabkan penularan pada yang lain ya, pada tubuh yang lain gitu ya. Nah itu yang menyebabkan terjadinya penularan. Makanya tadi ada penularan melalui perganti-gantian pasangan. Nah itu yang banyak sekali contoh-contohnya ya. Nah terus kemudian penularan vertikal. Nah ini biasanya pada saat kehamilan itu juga bisa ya. Jadi harus waspada. Misalnya nanti saat rekan-rekan di rumah sakit atau di puskesmas melihat ibunya sakit, ada riwayat sakit TB misalnya, berarti ya hati-hati anaknya, atau ibunya ada HIV ya berarti anaknya ini harus juga nanti kalau sudah lahir diperiksa ya apakah ada penularan atau tidak. Kalau ada penularan segera dilakukan penatalaksanaan ya. Oke, jadi kita tidak sampai membicarakan tentang penatalaksanaan, nanti penatalaksanaan ada di mata kuliah KMB ya. Nah, jadi yang fokus untuk hari ini adalah ini, bagaimana proses terjadinya infeksi pada penyakit infeksi ya. Ternyata untuk terjadinya infeksi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, tergantung dari faktor dari mikroorganismenya, jasa tekniknya, atau dari faktor hospesnya atau faktor dari tubuh manusianya ya. Jadi keempat mikroorganisme tadi itu bisa menyebabkan penyakit infeksi ya. Yang perlu Anda pahami di sini adalah bagaimana cara mencegahnya. Mencegahnya dengan menghilangkan proses infeksinya. Nah, berarti dipotong jalurnya, medianya dipotong ya. Jadi dengan kebersihan ya, dengan menjaga kebersihan, terus kemudian menghilangkan penyebab-penyebab seperti itu. Oke. Ampunten Bapak, mohon maaf untuk waktunya sudah habis Bapak 13.10. Oke, terima kasih. Nggih. Ya, pas ini. Nah, itu adalah gambaran bagaimana terjadinya proses infeksi penyakit infeksi ya. Terima kasih dari kelompok 7 hasil dari diskusinya bisa memberikan materi bagi rekan-rekan semuanya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.